Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zakiatul Maspuroh. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang persepsi. Persepsi merupakan sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang merupakan istilah serapan dari bahasa Inggris, yaitu perception dan percipio, yang berarti mengatur identifikasi dan penerjemahan dari informasi yang diterima melalui panca indera manusia. Persepsi merupakan stimulus yang diindra oleh individu, diorganisasikan, kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang diindranya. Dan persepsi bertujuan untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman akan lingkungan sekitar. Definisi persepsi: proses-proses seseorang untuk memahami orang lain atau mengetahui, menginterpretasikan, dan mengevaluasi tentang sifat-sifatnya, kualitasnya, dan keadaan yang lainnya yang ada pada diri orang yang dipersepsi, sehingga terbentuk gambaran mengenai orang yang dipersepsi. Aspek persepsi. Menurut Alport, Maret 1991, aspek persepsi ada 3, yaitu yang pertama, komponen kognitif, yaitu komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang objek sikapnya. Yang kedua, komponen afektif. Afektif berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang. Jadi sifatnya evaluatif yang berhubungan erat dengan nilai-nilai kebudayaan atau sistem yang dimilikinya. Yang ketiga, komponen konoaktif, yaitu merupakan kesiapan seseorang untuk bertingkah laku yang berhubungan dengan objek sikapnya. Lanjut ke tahapan persepsi. Proses persepsi melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan rangsang. Pada proses ini, individu menerima rangsangan dari berbagai sumber. Seseorang akan lebih senang memperhatikan salah satu sumber dibandingkan dengan sumber lainnya apabila sumber tersebut mempunyai kedudukan yang lebih dekat atau lebih menarik baginya. Yang kedua, proses menyeleksi rangsangan. Setelah rangsangan diterima, kemudian diseleksi, di sini akan terlibat proses perhatian. Stimulus itu diseleksi untuk kemudian diproses lebih lanjut. Yang ketiga, proses pengorganisasian. Rangsangan yang diterima selanjutnya diorganisasikan dalam suatu bentuk. Adapun tahapan yang keempat yaitu proses penafsiran. Setelah rangsangan atau data diterima dan diatur, si penerima kemudian menafsirkan data itu dengan berbagai cara. Setelah data tersebut dipersepsikan, maka dapat dikatakan sudah terjadi persepsi, karena persepsi pada pokoknya memberikan arti kepada berbagai informasi yang diterima. Tahapan yang keenam yaitu proses pengecekan. Setelah data ditafsirkan, si penerima mengambil beberapa tindakan untuk mengecek apakah yang dilakukan benar atau salah. Penafsiran ini dapat dilakukan dari waktu ke waktu untuk menegaskan apakah penafsiran atau persepsi dibenarkan atau sesuai dengan hasil proses selanjutnya. Yang terakhir, proses reaksi. Lingkungan persepsi itu belum sempurna menimbulkan tindakan-tindakan. Itu biasanya tersembunyi atau terbuka. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.